Akhirnya, Vivo X60 Pro yang sudah saya nantikan resmi hadir di Indonesia. Sebelumnya kan saya terkesan banget sama X50 Pro, dan kalau diperhatikan memang banyak user dan reviewer yang puas dengan X50 Pro. Makanya saya sangat menantikan generasi penerusnya ini, apalagi ada nama Zeiss di kameranya. Setelah video kami sebelum ini yang ngomongin kolaborasi Vivo dan Zeiss, nggak lama kami ditawarkan untuk mencoba sendiri Vivo X60 Pro. Setelah mencoba kurang lebih seminggu, berikut ini adalah opini saya mengenai Vivo X60 Pro. Jadi memang banyak aspek yang sangat menarik untuk dibahas dari HP ini. Tapi pertama saya coba bahas dulu yang menurut saya paling spesial, yaitu tentu saja kameranya. Sekali lagi faktor terbesar yang bikin saya penasaran adalah Vivo berkolaborasi dengan Zeiss dalam membuat imaging system di X60 series 5G. Sekedar info, Zeiss adalah brand yang sangat terkenal di dunia profesional fotografi. Kali ini Vivo memakai setup triple kamera. Kamera utamanya 48 megapiksel, masih memakai sensor IMX598 yang sepertinya masih eksklusif dipakai di HP flagship Vivo saja. Desain optiksnya tentu saja ada campur tangan Zeiss, dan diafragmanya sangat lebar yaitu f1.48. Seingat saya di smartphone belum ada yang diafragmanya selebar ini. Dan tentu yang spesial ada gimbal stabilization 2.0. Selain itu ada 13 megapiksel portrait kamera. Ini 2 kali optical zoom ya, jadi bukan sekedar depth sensor. Dan ada 13 megapiksel super wide angle kamera. Untuk fitur kamera, memang banyak banget. Mungkin kalau dibahas satu-satu bisa panjang banget. Tapi yang cukup krusial bagi fotografi entusias, ada mode Pro yang pengaturannya sangat lengkap dan bisa ambil foto RAW di semua lensanya. Langsung aja saya coba bahas hasil kameranya ya. Pertama, kamera super wide angle-nya dulu. Di sini fotonya detail dan tajam. Untuk karakteristik seperti warna juga terlihat mirip dengan kamera utamanya ya. Jadi konsisten. Rata-rata di HP lain kan sering jomplang perbedaan warna antara ultrawide dan kamera utamanya. Mungkin ini termasuk salah satu masukan dari Zeiss kali ya. Untuk kualitas kamera utamanya, banyak yang bisa saya puji. Reproduksi detailnya sudah pasti bagus, dan hasil fotonya tajam. Lalu berkat diafragma atau bukan lensanya yang sangat lebar, depth of field-nya bisa shallow banget. Jadi natural bokehnya tuh bagus banget. Bisa kalian lihat sendiri nih contohnya. Dan ini tuh bukan pakai mode portrait ya. Udah kayak pakai kamera plus lensa prime yang mahal lah. Dynamic range juga pastinya lebar. Terus yang saya perhatikan, memang karakteristik warnanya sekarang cenderung agak natural. Tapi nggak sampai pucat. Masih enak banget dilihat. Mungkin karena hasil fotonya yang kontras juga. Jadi nggak flat. Oh ya, detail dan ketajaman yang bagus ini saya rasa memang berkat kualitas lensa atau optiksnya juga. Untuk hasil foto 2 kali zoomnya juga tajam. Oh ya, di sini nggak ada kamera periskop. Kami kalau dikasih periskop sih senang, tapi nggak masalah. Karena jarang pakai juga buat foto zoom yang jauh banget. Untuk kondisi low light, kamera super wide angle-nya menurut saya masih oke. Kalau kamera utamanya menurut saya tergolong baik. Yang penting masih cukup bersih dari noise, tapi detail masih lumayan tajam. Terus warnanya juga nggak pucat. Lalu fitur Extreme Night Vision 2.0-nya menurut saya bisa bikin hasil foto low light-nya lebih baik lagi. Terus saya iseng cobain foto di kondisi yang hampir nggak ada cahaya atau extreme low light. Hasilnya menurut saya lumayan banget. Apalagi pas foto pakai Extreme Night Vision 2.0-nya. Saya rasa ini terbantu oleh gimbal stabilization 2.0-nya juga. Saya coba tampilkan kondisi aslinya, biar kalian kebayang seberapa gelap tempat sewaktu saya foto ini. Dan di kondisi ini pas saya foto pakai mode portrait juga masih oke banget. Nah, sekarang saya coba bahas mode portraitnya. Yang saya suka, portrait HP ini memakai lensa yang ekuivalen dengan focal length 50 mm di kamera full frame. Memang focal length ini kalau di dunia fotografi cukup umum digunakan untuk foto style portrait. Karena memang bisa lebih fokus ke subjek manusianya. Tapi kalau mau, kita bisa ambil foto portrait memakai kamera wide-nya juga. Jadi kita dikasih pilihan oleh Vivo. Hasil kamera portraitnya menurut saya sih impresif. Ya bisa dibilang hasilnya semakin mendekati kayak hasil kamera mirrorless. Walau kadang edge detection-nya belum sempurna banget. Tapi udah tergolong bagus. Terus di sini ada pilihan beberapa styles. Salah satunya adalah style biotar yang merupakan ciri khas dari lensa Zeiss. Jadi efek bokehnya itu kayak sedikit berputar. Yang ikutin lensa klasik Zeiss pasti tahu karakteristik ini ya. Terus di sini juga ada banyak pilihan filter. Salah satu yang saya suka adalah fitur silent atau black and white-nya. Dia bikin kontrasnya tinggi, jadi asik banget buat foto hitam putih. Oh, satu lagi. Kali ini X60 Pro sudah bagus buat foto cowok.
Jadi pas AI beauty-nya dimatikan, ya bener-bener nggak kelihatan ada efek beauty lagi gitu. Oh ya, walaupun HP ini nggak ada dedicated makro kamera, tapi kita masih bisa mengambil foto super makro lewat kamera super wide angle-nya. Memang lensanya sengaja didesain untuk bisa mengambil makro juga. Menurut saya ini cara yang efektif dan pintar juga karena resolusi kameranya tinggi. Otomatis foto super makronya bakal lebih tajam dibanding kalau dikasih dedicated 5 megapiksel aja contohnya. Dan terbukti hasil foto super makronya juga bagus menurut saya. Salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Saya sebetulnya jarang selfie, tapi kalau saya lihat hasil foto selfie-nya bisa dibilang bagus. Untuk perekaman video, kamera super wide angle-nya bisa merekam hingga Full HD 30 fps. Kalau kamera utamanya bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Bisa setinggi ini berkat chipsetnya yang powerful juga ya. Hasil perekaman videonya menurut saya bagus. Dynamic range-nya cukup lebar, dan detail tertangkap dengan sangat baik. Karakteristik warna yang dihasilkan juga natural. Tentunya yang sangat spesial dari HP ini adalah Gimbal Stabilization 2.0-nya, yang katanya ada improvement dibandingkan dengan seri sebelumnya. Saya sih merasa sudah stabil banget hasilnya. Hebat sih Vivo bisa menyematkan gimbal dengan ukuran yang kecil ke dalam HP-nya. Dia ada 3 settingan yang bisa dipilih. Kita bisa matiin stabilisasi, bisa nyalain standard stabilization, dan terakhir ada Ultra Stable, yang sepertinya menggabungkan gimbal dengan VIS 5 Axis Video Stabilization. Contoh perbedaannya bisa kalian lihat sendiri. Sekarang baru bahas desainnya ya. Mungkin yang pertama, desain kameranya dulu. Vivo X60 Pro masih menggunakan desain The Big Eye. Jadi ada bulatan besar di kamera utamanya, sisanya lebih kecil bulatannya dan letaknya ada di bawahnya. Saya pribadi suka banget sama desain dual tone step ini. Dia itu kekinian, mengikuti tren, tapi ada sentuhan yang bikin dia punya ciri khas sendiri. Dan terlihat cakep dan unik. Ini sudah jadi trademark-nya Vivo, walau memang sepertinya sekarang udah mulai ada yang tiru. Di kameranya dikasih logo Zeiss juga. Logonya ini memang kecil, tapi kalaupun dilihat dari jarak agak jauh, orang yang paham logo Zeiss pasti langsung bisa mengenalinya. Logonya kecil, tapi impact-nya besar. Yang saya pegang ini berwarna shimmer blue. Warna dominannya memang biru, tapi di sudut yang berbeda ada pantulan warna-warna lain. Secara keseluruhan, desain bodi bagian belakangnya sebetulnya masih cukup identikal dengan X50 Pro kemarin. Sama sekali bukan masalah sih buat saya. Karena bodi berbahan kaca dengan finishing edgy glass ini masih sangat cakep dan elegan. Feels-nya masih terasa sangat unik dan bisa terbebas dari sidik jari, walaupun memang licin. Terus looks-nya memang terlihat mewah. Frame sampingnya juga mewah karena memakai aluminium. Dan di bagian atas ada tulisan profesional fotografi. Dan sepertinya ada dikasih lapisan seperti kaca lagi. Oh ya, HP-nya ini tipis. Beratnya pas menurut saya. Cukup ringan tapi nggak ringkih. Nggak kerasa ringkih ya. Masih berasa ada bobotnya. Layar Vivo X60 Pro berukuran 6,5 inci memakai desain Ultra O-Screen dan 3D Flexible Display. Jadi layarnya melengkung di bagian samping dan menurut saya ini memberikan kesan yang premium. Kualitas layar yang memakai panel AMOLED dan resolusi Full HD Plus ini di mata saya bagus banget. Karakteristik warnanya cukup vivid, memanjakan mata. Enak banget dipakai untuk multimedia. Terus sekarang refresh rate-nya dibikin lebih tinggi lagi, yaitu 120 Hz plus 240 Hz respon rate. Layarnya sudah mendukung HDR10 Plus dan memakai LTM display yang didevelop oleh Vivo bersama Qualcomm. Tebakan saya, LTM display ini adalah chip khusus untuk memberikan kualitas video HDR10 Plus yang lebih baik. Yang sebetulnya bikin saya cukup kaget adalah chipsetnya. Vivo X60 Pro yang resmi di Indonesia memakai Snapdragon 870 5G. Chipset seri 8 dari Qualcomm, otomatis masuk ke kategori SoC high-end, kelas atas. Kalau dilihat di atas kertas, Snapdragon 870 ini punya performa yang sedikit lebih kencang dari 865 Plus. Intinya chipset ini tergolong masih powerful, terus dia tergolong baru karena keluaran tahun ini. Dan performanya pasti ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding Vivo X seri sebelumnya. Apalagi kalau buat main game. Saya tes beberapa game seperti PUBG atau Call of Duty Mobile. Dua-duanya sih dilahap abis sama HP ini. PUBG nggak cuma bisa smooth ekstrim doang. Bisa hingga HDR ekstrim dan masih terasa smooth. Call of Duty Mobile juga enak banget main di settingan rata kanan. Enaknya lagi, layarnya itu sangat responsif berkat touch response yang sudah 240 Hz. Jadi memang performa HP ini bisa dibilang performa HP high-end.
Terus HP ini juga sudah future proof karena Snapdragon 870 ini sudah mendukung jaringan 5G. Jadi kalau misalnya nanti 5G sudah ada di Indonesia, HP ini bisa langsung terhubung ke jaringannya. Vivo X60 Pro memakai Vantage OS 11.1 terbaru yang sudah berbasis Android 11. Salah satu yang saya suka dari Vantage OS adalah dia terasa ringan. Antara hardware dan softwarenya itu terasa optimal. Buka tutup aplikasi, berpindah antar aplikasi, dan multitasking terasa gegas. Mungkin berkat RAM-nya juga yang sangat besar yaitu 12 GB. Dan yang sangat menarik nih, HP ini punya teknologi extended RAM. Jadi softwarenya bisa mengambil 3 GB dari internal storage kalau space-nya masih lega dan bikin total RAM jadi 15 GB. Kalau menurut saya sih 12 GB udah sangat besar ya, dan kita bisa matiin fitur ini kalau memang nggak butuh. Slot SIM card-nya ada 2, tapi nggak ada slot micro SD. Nggak masalah sih menurut saya karena internal storage-nya sudah tergolong besar yaitu 256 GB. Ini udah lebih dari cukup lah buat saya. Terus udah memakai UFS 3.1 yang ngebut banget. Biasa HP flagship memang suka nggak dikasih slot micro SD ya, karena memang untuk menjaga performanya. Pastinya HP ini punya NFC, dan NFC-nya selain untuk isi saldo e-money dan fungsi umum lainnya, dia bisa menduplikasi akses card juga. Dinamakan NFC Multifunction oleh Vivo. Untuk speaker hanya satu, letaknya di bawah. Kualitasnya sih lumayan dan cukup detail. HP ini nggak punya audio jack, tapi rata-rata HP flagship sekarang juga udah nggak ada sih ya. Karena memang sekarang udah banyak yang beralih ke TWS. Kalau mau, Vivo juga ada TWS Neo yang harganya menurut saya nggak mahal dan kualitasnya baik. Oh ya, di dalam box kita juga dikasih adapter Type-C ke audio jack dan juga earphone. Aksesoris lain juga lengkap, seperti case, kabel Type-C, dan juga charger 33 watt flash charge. Lengkap kan? Chargingnya cepat untuk mengisi baterai dengan kapasitas 4200 mAh-nya. Datanya bisa kalian lihat di layar. Oke, kesimpulannya gimana? Pas video ini dibuat, saya sih belum tahu harganya ya. Nah, setelah saya coba sendiri, memang upgrade yang diberikan itu cukup major dibandingkan seri sebelumnya. Ya, walaupun memang belum perfect banget. Seperti speaker yang belum stereo, yang sebenarnya nggak jadi prioritas buat saya karena saya saat ini kebanyakan pakai TWS. Yang penting yang dibutuhkan oleh saya sudah dikasih Vivo di HP ini. Seperti chipsetnya yang termasuk kelas atas, layarnya juga bagus dan smooth banget, terus kameranya juga impresif. Hasil kolaborasi Vivo dengan Zeiss ini saya bilang berhasil. Jadi nama Zeiss di sini bukan hanya sekedar tempelan. Bukan cuma buat naikin brand image doang. Kalau seandainya HP ini dibanderol dengan harga yang sama dengan seri sebelumnya, menurut saya sih worth it banget. Tapi kalaupun harganya lebih mahal dikit, saya masih tertarik banget buat beli HP ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video lainnya.